Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Doktavian dari kelas BKM ID dengan NIM 2201013110149, yang dimana tujuan saya di sini buat video adalah untuk memenuhi tugas UTS matkul Akidah Akhlak yang diampu oleh Dr. Abdul Ghafur, Magister Agama, yang dimana video ini membuat tentang cerita singkat Nabi dari salah satu 25 Nabi. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Adam. Baiklah, Allah Ta'ala sebelum melahirkan Nabi Adam, Allah Ta'ala itu menciptakan iblis dan malaikat, yang dimana iblis itu terbuat dari api dan malaikat pun terbuat dari cahaya. Dan lalu Nabi Adam pun tercipta dari tanah. Setelah itu Allah Ta'ala itu menciptakan Nabi Adam, dan yang dimana Nabi Adam itu diberi keistimewaan, diberi pengetahuan tentang pengetahuan alam semesta yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi hanya Nabi Adam aja yang mempunyai materi itu. Nah, Allah Ta'ala lalu menjadikan Nabi Adam itu sebagai pimpinan khalifat di bumi ini. Lalu ketika Nabi Adam menjadi pemimpin, Allah Ta'ala itu mengutus iblis, malaikat, dan jin itu untuk bersujud kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam menjadi pemimpin khalifah, iblis pun menolak. Kenapa? Karena iblis itu merasa kedudukan dia lebih tinggi daripada Nabi Adam. Karena apa? Iblis merasa dia kan terbuat dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dia merasa kedudukannya itu lebih tinggi. Lah, dari situ Allah itu tidak suka, karena iblis yang membangkang perintah Allah SWT. Akhirnya pun iblis pun dibuang dari surga. Lalu ketika iblis tidak mau bersujud dan membangkang kepada Nabi Adam, Allah SWT mengutuknya dan membuangnya iblis dari surga. Dari situlah Nabi Adam merasa kesepian, dan hiduplah Nabi Adam bersama para malaikat yang ada di surga. Nah, suatu ketika Nabi Adam merasa kesepian, Allah SWT itu menciptakan Hawa untuk menemani Adam hidupnya selama di surga. Akhirnya mereka berdua menikah. Lalu ketika mereka berdua sudah menikah, hiduplah bahagia mereka bertahun-tahun di surga, dengan syarat Allah Ta'ala itu mengasih syarat kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan atau memetik buah khuldi. Namun di sini tuh setan itu tidak berhenti menggoda dan menghasut Nabi Adam untuk berhasil untuk mengambil buah khuldi itu. Alhasil suatu ketika di mana Nabi Adam akhirnya terpengaruh dengan bisikan-bisikan setan ini, hingga akhirnya Nabi Adam itu mengambil buah khuldi ini. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, akhirnya Nabi Adam pun dan Hawa dibuang ke bumi, dan akhirnya mereka berpisah. Jadi walaupun mereka sama-sama dibuang di dunia, mereka itu berpencar, jadi tidak bertemu. Lah, suatu ketika itu selama 40 tahun, akhirnya pun ketika selama 40 tahun Nabi Adam dan Hawa berpencar, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah. Seketika beliau Adam dan Hawa bertemu, Adam dan Hawa tuh merasa kesulitan hidup di dunia. Akhirnya pun Adam dan Hawa belajar bertanam dan bercocok untuk menghidupi dirinya ketika ada di bumi. Dan ketika di bumi, Adam dan Hawa mempunyai anak 40 anak, yang dimana akhirnya 40 anak ini menjadi suku yang dimana sekarang itu sudah menjadi suku bangsa. Baiklah, dari sini kita dapat mengambil hikmah dari keteladanan Nabi Adam, yaitu ketika setan membisik kita atau mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang dalam keburukan, disitulah iman kita diuji. Bagaimana caranya kita biar tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan setan yang dibisikkan ke telinga kita supaya kita pengaruh ke buruk itu?
Nah, caranya kita harus perbanyak sholat, tidak meninggalkan 5 kewajiban, selalu beristighfar, perbanyak sholawat, dan banyak mengingat Allah. Yang kedua, keadaan hidup susah atau senang, kita tuh harus mengingat Allah. Jadi janganlah mengingat Allah ketika kamu senang, ingatlah Allah juga ketika susah. Karena gimana pun yang menciptakan diri kamu itu juga Allah Ta'ala, yang menciptakan pikiran juga Allah Ta'ala, dan jatuhnya masalah yang ada di diri kamu itu juga jatuh dari Allah Ta'ala. Maka solusi dari masalah itu tidak jauh dari kembali engkau meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan dari cerita singkat tentang Nabi Adam. Bila mana ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.